Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang limit trigonometri. Nah, sebelum membahas tentang soal limit trigonometri, harus tahu tentang yang dasar dari limit trigonometri x mendekati bilangan tertentu. Di sini ada sifatnya, ketika ada limit x mendekati a, sin bx per cx sama dengan, juga ketika dibalik, limit sin x mendekati a atau bx per sin cx sama dengan b per c. Jadi ketika ini sama, derajat x-nya juga sama, pangkatnya juga sama, nanti tinggal koefisien dari b sama c-nya aja. B sama c-nya sama, itu hasilnya. Begitu juga dengan tangan, juga seperti itu. Tangan x mendekati a, tan bx per cx sama dengan limit x mendekati a, bx per tan cx sama dengan b per c, seperti itu. Oke, itu konsep dasar yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita kerjakan untuk beberapa soal agar paham ya untuk limit trigonometri. Di sini ada limit x mendekati 0, 1 dikurangi sin x per cos kuadrat x. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, kita bisa jabarkan yang cos. Jadi utamakan semua dalam bentuk ketika sin, kita masukkan di sini sin 0, sin 0 di ini 1 dikurangi 1 adalah di sini sin 0 itu 0 ya. Kemudian cos kuadrat 0, 1 per 1 ya. Di sini langsung ketemu malah ya. Ketika sin kita masukkan dulu, sin 0 itu 1. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0 per cos 0, 1 kuadrat sama dengan 1 per 1. Jadi untuk yang seperti ini tidak selalu dimasukkan dulu. Kalau hasilnya tidak 0 per 0 ya langsung ketemu saja kayak gini. Hasilnya 1. Itu nomor 1. Oke, nomor selanjutnya yang ini. Jika ada limit x mendekati pi, pi itu 180. Cos 180 ditambah 1 per sin 180. Cos 180 dari negatif 1. Negatif 1 tambah 1 itu adalah 0. Sin 180 itu 0. 0 per 0 hasilnya ya. Jelas ini bilangan tidak tentu ya. Seperti itu. Nah, kita ubah dulu yang atas. Kita kalikan dengan sekawan. Cos x min 1 per cos x min 1. Seperti itu. Setelah dirubah, kita bisa menemukan sama dengan limit x mendekati pi. Berarti karena sekawan berarti cos kuadrat x dikurangi 1 per. Berarti di sini adalah cos x min 1. Nah, kita bisa jabarkan di sini cos kuadrat cos x kuadrat ini kali sin x ya, kali sin x. Seperti itu. Nah, kita ingat untuk sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita buat ini dulu ya. Ini yang harus juga kalian perlu ingat ya. Ini di materi sebelumnya, di trigonometri sebelumnya, analitik udah harusnya udah dicari. Ini seperti ini. Nah, di sini yang diminta cos min 1. Berarti satunya pindah ke sini, sinnya pindah ke sana. Berarti cos kuadrat x, satunya pilih sini, min 1 sama dengan sinnya pindah ke sana, negatif sin kuadrat x. Oke. Jadi di sini hasilnya adalah sin kuadrat x seperti itu ya. Nah, udah ketemu sin kuadrat x berarti limit x mendekati pi berarti min sin kuadrat x per cos x min 1 kali sin x sama dengan limit x mendekati pi min sin x kali sin x per cos x min 1 kali sin x.
Nah, sin X-nya bisa dicoret, kita langsung saja. Ya, bisa dicoret seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat berarti sin berarti sama dengan min sin pi-nya 180 per cos 180 dikurangi 1. Nah, sudah ketemu atau belum di sini? Nah, ingat untuk sin-nya, sin 180 di sini. Sin 180 ini adalah 0 ya. Sin 180 adalah 0. Min 0 per cos 180 adalah negatif 1 dikurangi 1 sama dengan 0 per negatif 2. Nah, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya 0. Oke, lanjut ya. Jadi untuk konsep yang saya merah itu harus kalian pahami atau harus dihafalkan. Selanjutnya, di sini limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos kuadrat 5X per X kali tan X. Nah, ini juga konsepnya pakai yang ini. Nah, ini cosnya pindah ke sini, ya kan? Nah, sama saja ketika ini adalah sin kuadrat 5X ditambah cos kuadrat 5X sama dengan 1. Cosnya pindah ruas, berarti sin kuadrat 5X sama dengan 1 min cos kuadrat 5X. Nah, ini sama dengan ini, berarti ini hasilnya yang harus. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 sin kuadrat 5X per X tan X. Nah, ini ada X, ini dipisah. Limit X mendekati 0 sin 5X per X kali sin X per tan X. Sorry, ini 5 ya. Nah, kalau bingung ini dikalikan X per X saja gini ya. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 sin 5X per X kali X-nya ini bagi yang ini dipisah, ini pindah ke sini, ini yang tan pindah ke sana, yang X pindah ke sini. Berarti sin 5X per X kali X per tan X. Berarti ini hanya ini aja, ditulis yang ada angkanya aja. Nah, berarti 5 berarti sama dengan 5 kali 5 kali ini 1, nggak ada angkanya 1, sama dengan 25. Berdasarkan sifat yang ini, yang saya sudah yang pertama dilingkari merah seperti itu ya. Jadi hasilnya 25 untuk yang itu. Sebenarnya langsung kelihatan ketika udah sampai di sini. Sini ini langsung 5. Ini tangannya ini 1 koefisiennya sinnya adalah 5. Yaudah, sebenarnya nggak usah dikalikan ini pun bisa langsung ketebak, tapi konsepnya harus dikalikan seperti ini. Karena sin per tan itu nggak ada, tapi adalah antara adalah sin X per X sama X per tan X seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada soal limit 1 dikurangi cos 2x per 4x kuadrat. Nah, yang kita harus hilangkan adalah di sana adalah cos 2x-nya. Nah, kita bisa kalikan dengan sekawannya langsung. Ya, dengan sekawannya langsung atau bisa menggunakan rumus yang ini. Cos 2x sama dengan, kan di sana ada cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X atau 2 cos kuadrat X min 1 atau 1 min sin 2 sin kuadrat X. Ini juga bisa ya. Nah, jadi yang cos kuadrat X kita rubah yang bentuk sinus. Berarti ubah yang ketiga di sini. Jadi ini yang juga perlu dihafalkan ya. Nah ya, yang merah ini perlu dihafalkan. Kita ubah ke sinus yang paling bawah. Seperti ini. Berarti sama dengan limit X mendekati 0, 1 dikurangi yang ini. 1 min 2 sin kuadrat X per 4x kuadrat. Limit X mendekati 0, 1 dikurangi 1 habis, ya kan, bisa dicoret ya, habis. Nah, 1.
Negatif kali negatif positif, berarti 2 sin kuadrat X per 4X kuadrat. Nah, sama dengan limit X mendekati 0, 2 per 4 kali dipisah. Ini sin juga sin X per X kali sin X per X. Karena sin kuadrat X, yang bawah juga X kuadrat. Nah, ini hasilnya 1. Berdasarkan sifat ini hasilnya adalah 1. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi hasilnya hanya 2 per 4, yaitu setengah. Ya. Itu yang soalnya seperti itu. Selanjutnya, ada limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 6X per sin kuadrat 6X. Nah, dirubah dulu. Ini kita bisa rubah menjadi limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2 kali 3X per sin kuadrat 6X. Nah, ini kan sama aja, misalkan di sini adalah A, 2A, cos 2A ya, sama. Berarti pakainya ini, cos 2X atau 2A. Nah, pakai yang sin juga, 1 dikurangi. Berarti nanti A-nya berapa? Sama dengan limit X mendekati 0, 1 dikurangi, ingat 1, min 2 sin kuadrat A-nya berapa? 3X. Seperti itu ya. A-nya adalah 3X karena 2A ya di sana atau 2X di sana kalau yang di atas. Per sin kuadrat 6X. Sama dengan limit X mendekati 0 sama 1 dikurangi 1. Habis negatif kali negatif positif berarti 2X 2 sin kuadrat 3X per sin kuadrat 6X. Biasanya kalau langsung, kalian langsung ini 3, 6. Tapi ingat ini ada kuadratnya. Kalau kita jabarkan limit X mendekati 0, 2 kali sin 3X kali sin 3X per sin 6X kali sin 6X. Kalau kita mau berdasarkan sifat, berarti dikali X per X kali X per X. Nah, biar sama-sama 2, berarti limit X mendekati 0, 2 kali sin 3X per X. Di sini sin 3X per X, ya yang di bawah X-nya udah 2 ya, 2. Tinggal yang atas X per sin 6X, X per sin 6X. Sama dengan, berarti ini 2 kali 3 ya, di sini 3 kali 3 kali 1/6 kali 1/6. 2 kali 3, 6. Bisa dicoret. 3 sama 6 bisa coret, dapatnya 2. Jadi sama dengan setengah. Itu jawabannya. Boleh dicermati lagi. Jika ada kesalahan juga boleh dikoreksi biar kita saling belajar bersama. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada limit X kuadrat atau X mendekati 0, X kuadrat dikurangi 1 dikurangi cos X. Nah, ini sama, dikalikan dengan sekawannya ya. Kalikan dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X. Berarti limit X mendekati 0, X kuadrat per, karena sekawan, atau ini kali 1 plus cos X. 1 dikurangi cos kuadrat X. Ingat yang sebelumnya, ini adalah ketika sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X 1 dikurangi cos kuadrat X. Jadi ini sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Karena apa? Kalau di minus kan di sini adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi sama dengan limit X mendekati 0. Di sini X kuadrat 1 ditambah cos X per, berarti tinggal sin kuadrat X. Ini ada kuadrat, langsung aja kalau udah kuadrat udah sama, ini udah selesai. Kan sama-sama. Tinggal dimasukkan di sana adalah limit X mendekati 0, 1 ditambah cos X.
sama dengan 1 ditambah cos 0. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Seperti itu. Oke ya. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada limit tan 2x kali cos 8x dikurangi tan 2x per 16x pangkat 3. Nah, kalau ada seperti ini, ingat di sini ada tangannya sama ya. Berarti di sini ada tan, ada limit, sebenarnya limit x mendekati 0, tan 2x dipisah. Cos 8x dikurangi 1 per 16x pangkat 3. Ingat diubah jadi bentuk sin, limit x mendekati 0, tan 2x per ini cos 2 kali 4x dikurangi 1 per 16x pangkat 3. Nah, ya ini jadi dirubah dulu ke situ. Nah, terus limit x mendekati 0 tangen 2x. Nah, cos 2x ini 2a misalkan kan. Berarti apa? 1 dikurangi 2 sin kuadrat a-nya 4x dikurangi 1 per 16x pangkat 3. Nah, ini bisa coret ya, selesai. Limit x mendekati 0 tan 2x. Nah, ini x-nya di sini 16x plus 1 x-nya. Ini ada negatif min 2 sin 4x kali. Ini kan. Di sini 2-nya kan sin 4x ya. Per x per x. Jadi ini kita buat seperti ini. Udah seperti ini. Udah itu. Tinggal ini aja angkanya. Berarti sama dengan 2 per 16 kali ada negatifnya. Negatif 2 kali ini 4 kali 4. 4 kali 4 16. Ya. Saya coret. 2 kali negatif 2 negatif 4. Seperti itu. Ya, ini ada 2 soal, silakan. Ada limit x mendekati pi per 4 cos 2x per cos x dikurangi sin x sama limit x mendekati 2, 1 dikurangi cos kuadrat x dikurangi 2 per x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Silakan buat latihan, setelah ketemu nanti tulis di kolom komentar, kita saling koreksi bersama. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, sukses buat kita selalu.